Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Selasa nih. Mudah-mudahan kita belajar bahwa Allah SWT ngasih tanda sebenarnya sama kita. Ya, apa tanda-tandanya saudara berada di dalam jaminan Allah? Apa tanda-tandanya saudara lagi dimurkai Allah? Ya, kemarin kita belajar hitungan tahun 2004 utang 15 juta. Tahu-tahu tahun 2012 jadi 67 juta. Bisa jadi sih itu ujian. Kadang-kadang Allah tuh kalau idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seseorang, ya ubtulia. Lalu orang itu kemudian diuji oleh Allah dengan segenap atau serangkaian ujian-ujiannya. Tapi embu amat lah gitu loh. Tiap tahun lu kok nambah utang terus, ini pasti ada yang salah gitu. Ya ngaku aja dah gitu. Ya kecuali kita bilang begini, ya Rob selama ini saya jaga diri bener, jaga. Ya tapi kan hari gini Pak, siapa juga sih yang betul-betul jaga dirinya ya kan? Karena Allah betul aurat terbuka, sholat kita belang-belentong, rezeki kita kadang-kadang ya begitu, ada campuran ini campuran itunya. Seru lah. Dan hebatnya nih Masya Allah nih, setiap kita ngaji nih di khataman Qur'annya, ini pas melulu apa yang kita pelajari. Pagi ini ya kita akan pelajari, akan kita baca bareng-bareng surah An-Nisa ayat 80 ya. Sampai kira-kira kita baca 81 dah. Ya. Nanti kita ketemu kalimat bahwa wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Sungguh cukuplah buat kalian semua Allah sebagai pelindung kalian. Wih, Masya Allah lah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita ngaji dulu pemirsa. Surahnya An-Nisa ayat 80-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Benar, sesungguhnya itu urusan sih kita kembaliin aja sama Allah. Saya Maya di urusan kita sehari-hari, semua urusan betul lah kita kembaliin aja sama Allah. Ada yang sebel sama kita balikin sama Allah. Ada yang senang sama kita balikin sama Allah. Ada yang nolongin kita balikin sama Allah. Ada yang nyulitin kita balikin sama Allah. Urusan rezeki kurang, balikin sama Allah. Urusan rezeki lebih, kita balikin juga kan sama Allah. Kita sedekah, kita zakat, betul nggak? Kita nggak kerja, kita balikin juga semuanya sama Allah. Semua urusan balik ke Allah. Ini urusannya supaya kita dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saudara, kemarin Senin kita belajar barang siapa yang beriman. Kita ganti deh ya, ini udah penuhan nih. Ganti satu. Oke. Persyaratannya adalah satu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini At-Tolak ayat ujung ayat 2, ayat 3, ujung ayat 4, ujung ayat 5. Persyaratan pertama adalah kita beriman pada siapa ya? Pada Allah dan hari akhir. Imannya bagaimana nih iman kita nih? Kalau iman kita bilang nggak bakal kebayar kayak ini Pak Ustadz, nggak bakal kebayar beneran. Tapi kalau kita bilang insya Allah lah utang mah bakal kebayar nih, ada Allah, insya Allah akan kebayar. Bagaimana kita imannya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ustadz, kita udah percaya kok sama Allah, Allah bakal bayar utang kita. Tapi kenapa pada waktunya nggak ada, bos? Kalaupun nggak ada, Allah nggak mungkin tinggal diam. Ada aja judulnya gitu loh. Lah pakai yang nagih lah minta maaf. Saya hari ini nggak bisa ke rumah Anda ya. Nanti saya ke rumah Andanya mungkin bulan-bulan depan karena saya masih keluar kota. Terus kita pura-pura nih, pura-pura di atas angin. Terus duitnya bagaimana nih? Mau transfer apa gimana? Ntar aja, ntar duitnya saya ambil aja bulan depan. Masya Allah. Kenapa saudara tidak dapat di tanggal yang deadline itu? Karena barangkali saudara tidak percaya sama Allah dan
hari akhir. Saudara takutnya sama manusia. Syarat pertama adalah mangkana yu'minu billahi wal akhir. Syarat yang kedua adalah wa may yattaqillaha. Nah, ini dia. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa sih? Penuhi apa yang wajib. Hati-hati loh. Sekarang nih masalah sholat, puasa udah banyak dientengin sama orang-orang ya. Kadang-kadang saya suka sedih gitu. Makin kecil tuh orang, makin strata sosialnya makin payah. Bukan sama Allah makin kenceng gitu, sama Allah makin kurang. Apa dia bilang, gue sholat nggak sholat sama aja Pak Ustaz? Nggak sama gitu loh. Nggak sama. Kalau tadinya ente pada miskin nggak sholat ya, maka bertambah-tambahlah kemiskinan itu. Dengan sholat insya Allah gitu. Insya Allah setidak-tidaknya kita beribadah dalam kemiskinan kita itu lebih hebat. Penuhi apa yang wajib, jauhi apa yang dilarang. Ini aja judulnya. Jauhi apa yang dilarang. Ini namanya bertakwa kepada Allah. Nah, kalau saudara lagi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kan kalau ini dua diberesin sama saudara, maka judulnya dua lagi tuh. Apa di sininya? Ya ja'allahu makhraja. Saudara akan punya jalan keluar. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada solusi, bertambah juga rizki. Nah, ketemu nggak selama ini solusinya? Kalau solusi nggak ketemu, mati obor ya, mati apa ya disebutnya, mati langkah. Nggak ada, gelap gitu. Rezeki juga Masya Allah. Nah, ente kudu hati-hati tuh. Duh, jangan-jangan kita belum beriman dan belum bertakwa. Silakan. Saudara yang dirahmati Allah, kita kembali ya, di Wisata Hati Antv. Makasih ya. Kalau kita coba lihat diri kita dari kacamata kesulitan, sebenarnya ini bisa menjadi juga ukuran dari jaminan ya dari Allah kan. Kalau ente punya masalah, ada nggak way out-nya? Kalau ente punya rezeki, ada nggak tambahannya? Kalau ente punya masalah, nggak ada way out-nya gitu loh, gelap segala macam gitu. Dan berlangsung bertahun-tahun lamanya. Waduh Pak, khawatirlah kita tidak berada dalam posisi iman dan takwa. Kan orang sering bilang ya imtak tuh, iman takwa. Ayatnya mana nih, di ayatnya nih. Dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mestinya kalau jaminan itu ada dari Allah, setiap kita punya masalah, apa keda masalahnya, tiba-tiba nih rumah harus dibayar sama kita. Kata yang punya kontrakan, saya tidak bisa lagi perpanjang, kalau saudara mau beli aja, karena saya udah mau jual. Wah, itu kan masalah buat kita. Sekaligus sebenarnya bahan jadi rizki toh. Nah, ketika kita sudah dalam posisi beriman di kontrakan kita yang kita dengar ngaji, kita juga sholat duha, sholatul lail. Di rumah kontrakan itu sebisa-bisanya kita kemudian jamu orang makan, jamu orang-orang susah. Di kontrakan itu pun kita pantang ngomongin orang, kita pantang masukin apa barang-barang yang Allah tidak suka. Terus wa may yattaqillah, dan dia segenap usaha dia memenuhi yang wajib, meninggalkan yang dilarang. Apa yang terjadi? Ya ja'allahu makhraja. Baru aja yang punya rumah pergi, suami pulang, lu ngabarin, bang tadi yang punya kontrakan datang, pilihannya cuma 2. Kita keluar dari rumah kontrakan kita, lalu dipulangin sisa duitnya. Kan misalnya setahun nih, udah jalan setengah tahun, kan dipulangin tuh. Atau bang, kita dikasih kesempatan sama yang punya kontrakan buat beli kontrakan ini. Ini nih orang kalau sudah pada derajat iman sama takwa, bos, tinggal begini doang nih. Ya Allah, saat yang ditunggu tiba nih. Rumah ini belum kita tawar, malah udah tawarin. Kasih dia gimana ceritanya duit nih gitu. Terus kita datang sama yang punya kontrakan, Bu, kapan perlunya?
Yang punya kontrakan bilang, saya perlu tanggal 15 Agustus. Lah kalau saya sampai tidak ketemu tanggal 15 gimana? Udah ada yang mau. Udah ada yang mau, tinggal saya terima doang duitnya. Oh begitu ya? Ayo udah dah, izinin saya sama istri saya doa dulu dah. Ya lu doa dah. Bilang sama Allah ya, 240 juta. Nggak boleh kurang. Ya kita bilang sama Allah, ya Allah nih ditawar sama kita 240. Bininya di belakang bilang, bang minta sama Allah jangan pas-pasan, tambahin. Lu maunya berapa? 255 lah. Ya 255 ya Allah. Sama Allah maji minta 240 sama, minta 255 sama. Tinggal ngucap doang. Ini butuh nih, kan problem nih. Ini Allah hadirkan bos, kan jaminannya 2. Kalau Allah kasih solusi, pasti Allah kasih jawaban, betul nggak? Kalau Allah kasih kemudian, Allah kasih kemudian persoalan, Allah kasih solusi dan jawaban ini. Solusi dan rezeki ini cek pending. Alhamdulillah Ji, sampai tanggal 16 kagak ada nih duit 240. Suami udah marahin istrinya, lu sih pakai ngelbil-bilin 255. Allah tahu nih kita belum untungnya udah ngentit 15 juta. Bang, kan 15 jutanya bukan buat rumah bang, buat renovasi, buat apa. Believe or not ya, believe or not nih, masalah rumah tetap aja jadi rezeki kita. Nggak percaya saudara. Si ibu ini datang sama yang punya, membeli baru nih tanggal 16. Maaf ya, saya kan udah bilang kalau ini rumah udah ada yang mau beli, tapi situ tanggal 15 saya tunggu nggak datang. Ya udah, ini dia yang beli nih. Pemilik barunya nih dia kenalin nih, Haji Ahmad yang beli, misalkan begitu. Terus kita gimana? Ya, bos, ayat ini nih nggak berhenti. Ayatnya ada terusannya. Apa terusannya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Fahuwa hasbu. Ini fahuwa hasbu nih jaminan lagi nih, dia harusnya ditaruh di sini nih, fahuwa hasbu. Ya. Di sininya wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang udah bertawakal pada Allah, Allah akan kemudian mencukupkannya. Apa yang terjadi? Ya kita bilang, iya Pak Ahmad, saya emang ditawarin tapi Masya Allah, Allah belum kasih rezekinya buat saya. Jadi ya nggak apa-apa, kita siap-siap aja kapan Pak Ahmad akan nempatin rumah ini. Kita minta waktu lah, barangkali 1-2 hari untuk membereskan rumah ini. Di luar dugaan si ibu pemilik kontrakan, apa kata Pak Ahmad? Nggak apa-apa, tinggalin aja. Masih ada setahun kan? Nggak Pak, tinggal setengah tahun. Nggak apa-apa, tinggalin aja udah. Nggak apa-apa, kok tenang aja, beres. Subhanallah, itu dia Allah tuh. Tetap aja kita tinggal di rumah kontrakan tersebut. Terus bagaimana? Apakah kita mundur? Jangan dong. Rumah ini udah pernah ditawarin. Berarti kalau kita jejak terus, masuk nih ke dream, pray, and action. Gabungin tuh pelajaran-pelajaran kita. Jejak terus nih doa sama Allah. Doa terus sama Allah. Maka insya Allah nih bakal jadi teman sama si Ahmad. Ahmad bilang, Pak, kalau emang udah pernah ditawarin rumah ini sama Bapak, ya bayarin aja. Lebihin aja saya berapa kek. Pak Haji minta berapa? Ya 255. Dulu kita minta 255. Sekarang dia yang nawarin 255. Bos, pada saat itu datang ente udah punya duit barangkali 355. Hitung, ente kalau punya masalah cepet nggak dapat solusinya? Terus rezeki gimana? Kalau jadi karyawan rezeki statis begini nih. Lopem, flat itu. Set. Ini aja mesti khawatir gitu. Mesti khawatir kenapa? Oh, tiap tahun kebutuhan naik kok. Aslinya nih kalau kita punya gaji flat, sesungguhnya kita begini bos, down. Betul nggak? Down. Apanya yang nggak down sih? Di sini anak lahir kembar 2, repot kan? Hah? Enggak, bini malu kameramen bini atu aja. Kameramen udah 2. Nih sini nih nambah anak. Di sini kemudian nambah pembantunya kan. Nah sementara kita cadangannya mungkin cuma 4 juta toh itu. Nggak boleh sih cuman bilang cuman. Tapi ini kalau ente flat begini, ini masalah. Coba cek dulu. Jangan buru-buru bilang, ya kita kan mesti nerima Ustaz. Enggak, tar dulu. Cek dulu gitu. Ya silakan yang mau lewat-lewat dulu.
Hidup ini isinya muhasabah, saudara. Isinya adalah introspeksi diri. Percayalah omongan saya. Kalau saudara mau mengintrospeksi diri saudara, itu saudara akan ketemu tuh bocornya tuh di mana gitu. Perasaan gue udah 5 tahun nih jadi office boy terus. Mikir dong. Mikir dong. Allah tuh nggak flat begitu, ngasih rezeki tuh set gitu. Ustadz bilang nih anak kan juga rezeki Ustadz. Tuh anak nih rezeki. Tapi tetap aja ini mesti kita cek. Lo nambah anak, sholatnya kagak nambah anak, ketakwaannya nggak nambah. Ini jadi beban. Ada loh orang-orang yang kemudian diazab dengan hadirnya anak. Wih, Masya Allah dah. Orang katakan menikah itu anugerah tuh. Tapi ada orang-orang yang diciptakan neraka sama Allah justru di pernikahannya. Banyak itu. Hati-hati itu. Ukurannya ini nih. Kalau ente nggak beriman, ente nggak bertakwa, sementara ente punya masalah kelar terus, rizki juga nambah terus, ente udah belajar kemarin tuh. Apa disebutnya? Ayo, lulus nggak nih? Apa tuh disebutnya? Ente nggak beriman, ente nggak bertakwa, ente malah ngecilin orang-orang yang pada sholat. Lu sholat, lu minjem terus sama gua, ngecilin gitu. Padahal dia tidak beriman, tidak bertakwa, tapi solusinya ada melulu, rezekinya nambah melulu, sehingga membuat kacamata orang-orang yang sholat itu jadi rusak. Apa kata orang-orang yang sholat? Apa kata orang-orang yang sabar? Apa kata orang-orang yang lempeng hidupnya? Gila ya, gua perasaan udah jungkir balik, tetap begini-gini aja. Tapi dia itu ngobrol begitu-begitu, Masya Allah naik melulu. Wah, salah tuh kita ya, pandangan kita salah. Sebab apa? Orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, lalu dapat solusinya, tambah dia punya rezekinya, itu disebutnya istidraj. Udah belajar ini. Saya aja yang ngajar masih ingat kok. Istidraj namanya apa? Allah akan tunda. Ibarat layangan tuh Allah kerja tinggi dulu tuh. Terus tinggi, begitu udah di atas, tak, patah. Waduh, nyangsangnya di pohon capi. Ya, anak sekarang gak kenal pohon capi, dong, kesian. Ya bener, anak sekarang nih Masya Allah, pohon capi gak kenal, pohon dongdong gak kenal, pohon cermai gak kenal. Lah nyari ayam di internet, gimana ceritanya anak sekarang? Coba sebutkan macam-macam jenis ayam, dia Google, saat macam-macam jenis ayam, udah terjadi nih sekarang. Udah terjadi loh, anak kita nih ampun ya. Ya anak saya tuh pernah itu pengen tahu cerita bunga teratai. Saya enteng, ayo kita ke kebun raya dah. Nyari bunga teratai mau jangan di internet, kebun raya saya bilang. Ayo kita bawa lontong sekalian bawa tikar. Ya. Ini dia. Ente beriman tidak? Bertakwa tidak? Kalau ente beriman dan bertakwa, maka kalau setiap Anda dapat solusi dari persoalan saudara, Anda bertambah rezeki, maka dia bukan istidraj, itu dia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah bila mana Anda sudah dihidangkan sama Allah kesulitan dan disempitkan rezeki, lalu saudara bisa beriman dan bisa bertakwa, sesungguhnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara ya, hari begini ya, kalau dengan utang saudara bisa mengenal Allah. Berbahagialah saudara. Berbahagia saudara, betul bahagia saudara. Banyak orang kok yang nggak punya utang, dia nggak punya Allah. Tentu kita pengennya sih nggak punya utang dan punya Allah. Tapi saya bilang, ketika kemudian kesusahan kita, rizki yang sempit ini malah membuat kita menjadi beriman dan bertakwa, sesungguhnya itulah anugerah dari Allah. Dengan perceraian kita malah bisa sholat malam barangkali, nggak ada yang ganggu. Dengan di PHK, alhamdulillah kita bisa sama anak. Dengan kemudian usaha jadi hancur, kita diselamatkan Allah, tidak lagi nyuap, tidak lagi nyogok. Sesungguhnya ini adalah anugerah. Banyak orang yang takut sekali sama kesusahan. Takut. Dia pengennya nyaman terus. Pada sesungguhnya di balik kesusahan itu ada Allah SWT. Kalau kemudian kita bisa menemukan Allah di tengah kesusahan kita, kesempitan rezeki kita, betul-betul ini adalah anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina nura sudurina jalaa ghumumina dhahaba ahzanina wa humumina
ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih saudara, sampai ketemu lagi hari esok. Jangan lupa ya, siapkan diri sebaik-baiknya untuk kuliah setiap hari di Antv. Jangan ntar masuk, ntar kagak, ntar lihat, ntar kagak, ntar belajar, ntar kagak, jangan. Ikutin terus supaya jangan putus nih pembelajaran kita, insya Allah. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.